Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Bapak adalah Fahru Roji dari SD Negeri Prostat 1 Kecamatan Selawi. Izinkanlah pada kesempatan kali ini Pak Fahrur ingin menyampaikan satu materi khususnya untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 yang ada di rumah masing-masing. Pak Fahrur akan memberikan materi yang pertama, yakni tentang materi kasih sayang. Adapun yang mau dicapai adalah agar semua kelas 1 ya, khususnya di awal ini itu mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, yang penting sekali harus kalian kuasai adalah bagaimana supaya kalian bisa benar-benar meyakini tentang kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah menunjukkan sikap kasih sayang. Jadi bagaimana supaya kamu, anak-anak kelas 1 itu bisa memiliki sikap kasih sayang, bisa menunjukkan sikap kasih sayang. Yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalian harapannya setelah mengikuti materi pelajaran 1 tentang kasih sayang ini, kalian mampu menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, yakni agar kalian mampu menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian itu harus mampu menjelaskan tentang sikap kasih sayang itu sendiri, ya, dari kisahnya keteladanan Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adalah agar kalian semuanya mampu menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi keteladanan seperti apa yang telah Nabi Muhammad berikan kepada kita semuanya. Dan kalian sebagai pelajar kelas 1 itu harus mampu untuk mengisahkannya. Yang berikutnya adalah menceritakan tentang kisah singkat, ya, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Itu penting sekali, ya. Oleh karena itu, sekalian yang berbahagia, hal-hal yang telah disampaikan tadi terkait dengan tujuan kompetensi itu harus kalian kuasai. Agar apa? Agar kalian benar-benar mendapatkan manfaat dari materi ini, agar kalian dapat mengambil pelajaran dari materi ini, ya, tentang kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, ya,
menciptakan bulan, menciptakan bintang, kemudian menciptakan hewan, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, serta semua makhluk yang ada di dalamnya, semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Oleh karenanya, wahai anak-anakku, kita semuanya wajib bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan itu semuanya untuk kita. Ya, jadi atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi yang telah Bapak sampaikan di awal, ya. Kalau kamu melihat langit, kalau kamu melihat bumi, ya. Kalau kamu melihat matahari, ya. Kalau kamu melihat bulan, ya. Itu kamu harus terbersit di dalam hati kamu. Ya, agar aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian berbahagia, mari sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu judulnya tentang Aku Sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kamu semuanya pasti bisa. Gampang sekali lagunya. Kamu sudah terbiasa menyanyikannya. Judulnya Aku Sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu aku sayang Allah. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga peduli sesama. 1, 2, 3 Islam agamaku. Ayo bareng-bareng, bisa ya? Bisa ya? 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang Allah. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga peduli sesama. 1, 2, 3 Islam agamaku. Terus kalian berbahagia, kita semuanya manusia merupakan makhluk yang sempurna. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karena itu, ya, kita wajib bersyukur. Nah, buktinya apa? Sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selain nikmat yang terlihat juga dibekali dengan akal. Ya, manusia diberikan pikiran, kemudian diberikan keinginan, diberikan tentang segala perasaan di hatinya. Ya, salah satunya adalah perasaan cinta atau kasih sayang. Sifat kasih sayang ini termasuk salah satu sifat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kamu nanti harus sering-sering melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar semakin kuat di dalam hatinya tentang kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu melihat langit, ya, pada malam hari melihat ada bulan di sana. Kemudian sewaktu-waktu juga kamu melihat bintang-bintang di sana, ya. Semuanya itu kita lihat, kita perhatikan dalam rangka untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalian berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan di awal tentang tujuan pembelajaran ini, ya, di antaranya yang pertama tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Lalu sikap apa yang harus kita patrikan dalam hati kita, sikap apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita, ya, maka kita harus senantiasa menyatakan bahwa aku cinta Rasulullah SAW. Coba bareng-bareng kita mengucapkan aku cinta Rasulullah SAW. Coba bareng-bareng kita sampaikan aku cinta Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, maka, ya, dengan sendirinya kita juga akan mencintai seluruh makhluknya, ya, apalagi mencintai sesama manusia. Ya, kalau kalian sedang bermain di rumah maupun di sekolah, ya, banyak teman-teman di sana, ya. Rasul yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Ya, diceritakan, ya, bahwa pada suatu hari, yakni hari raya Idul Fitri tiba, ya, kemudian semua anak bergembira. Ya. Ketika Rasulullah SAW pulang, ada salah seorang anak yang menangis.
menangis terseduh, menangis terseduh, menangis terseduh. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, "Oh, jangan menangis wahai anakku, aku akan membahagiakanmu." Saking cintanya Rasulullah SAW kepada makhluknya, saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, ya apalagi kepada anak kecil. Maka Rasulullah ketika melihat ada anak yang menangis, Rasulullah mengatakan, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Itu di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, yuk sama-sama kita bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rahmat keselamatan untuk Nabi Muhammad. Rahmat selamat Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat selamat Allah untuk kekasih Allah. Rahmat selamat Allah untuk Nabi Muhammad. Sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sayang terhadap umatnya. Beliau adalah manusia yang sangat peduli dengan umatnya. Beliau sangat berharap agar umatnya, bahkan agar semua umatnya benar-benar beriman, kemudian setelah beriman bertakwa, memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang dipikirkan oleh Nabi setiap hari, setiap saat adalah bagaimana supaya umatnya itu benar-benar beriman, benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian dengan umatnya beriman, nantinya benar-benar mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW orang yang selamat itu akan akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau amat belas kasih dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mari kita bersolat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu diantara salawat yang bisa kita ucapkan dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita senantiasa mengingat Rasulullah SAW, dalam rangka untuk mendoakan Rasulullah SAW kesenantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena semakin kita mengingat Rasulullah, semakin kita bersolawat, memperbanyak solawat Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun akan mengingat kita. Rasulullah akan bersolawat kepada kita. Artinya apa? Rasulullah akan mendoakan kita. Nah, apabila sudah demikian, maka apa yang akan kita dapatkan? Insya Allah, karena kita cinta Rasulullah, kemudian kita akan mengamalkan berbagai syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tentang apa? Tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tentang kasih sayang Allah ini yang paling mudah adalah dengan mengingat Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya apa? Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ya, bahwa Al-Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, atau Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Di antaranya yang kita bahas pada kelas 1 adalah dua Al-Asmaul Husna, yakni
uh, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluknya tanpa pandang bulu. Apakah dia seorang manusia, apakah dia jin, malaikat, hewan, tumbuhan, atau yang lainnya. Apakah dia orang yang beriman atau tidak beriman, semuanya mendapat kasihnya. Sehingga kita melihat, kita mendapati bahwa makhluk apapun semuanya dapat memperoleh makan dan minum, tentunya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Biasanya dengan cara bekerja, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita dengan cara memperolehnya melalui kedua tangan kita, kemudian melalui kaki kita melangkahkan kaki, baik itu ke pasar, baik itu ke kantor dan seterusnya. Itu adalah beberapa cara kemudian nantinya Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan sayangnya kepada orang yang beriman saja, yakni di akhirat kelak akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan berupa surga. Ada amin ya robbal alamin, berupa surga dan segala hal yang dapat dinikmatinya, ya, sesuai dengan gambaran para ulama kita, ya, para habaib kita, para ustadz kita, bahwa di surga itu semuanya kenikmatan. Kita mau minta apa saja ada, mau minta buah yang paling enak ada, mau minta apa saja semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai ganjaran dari apa yang telah kita lakukan di semasa di dunia ini dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semuanya itu hanya akan kita dapatkan kalau kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena selama hidup di dunia ia beriman dan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya wahai anak-anak sekalian, ya, kita harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Selain berbahagia, sebagai akhir dari pertemuan kali ini, Pak Fur akan memberikan beberapa soal, ya, hanya 5 soal uraian yang sangat mudah jawabannya, ya. Jawabannya sangat mudah. Kamu pasti bisa menjawabnya. Kalau bisa lihat di layar video kalian masing-masing, ya, di layar Android kalian masing-masing atau monitor kalian masing-masing ada soal. Ya, ada soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, ya. Yang pertama, siapakah Tuhan kita? Kamu jawab, ya, pasti bisa. Kemudian, apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih? Jelaskan, ya. Yang ketiga, untuk siapakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Ayo, tadi sudah dijelaskan, ya. Kemudian yang keempat, siapakah nama Rasul yang sangat mencintai umatnya? Ya, silakan nanti kamu jawab, ya. Kemudian yang kelima, apakah arti al-asmaul husna? Ya, ini khususnya sifat al-asmaul husna ar-rahim. Silakan kalian menjawabnya. Kemudian setelah menjawabnya, jawaban kalian bisa dikirimkan kepada guru kalian masing-masing, ya, baik melalui email, melalui WhatsApp, ya, atau menggunakan fasilitas yang lain seperti Facebook, Twitter, ya, Telegram. Silakan kamu gunakan fasilitas itu, ya. Fasilitas itu bisa kamu gunakan sebaik-baiknya, ya. Itu fasilitas yang bisa membantu kita, ya. Di luar itu, di luar daring, kamu juga bisa mengumpulkannya dengan cara manual, yakni mengirimkan ke sekolah, atau barangkali gurunya mau mengambil di rumah kamu. Yang terbaik pokoknya. Tapi yang jelas, takziman kepada guru, menghormati guru itu sangat mulia sekali, yang berbahagia, ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.